Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Razak akan menjelaskan tentang pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel YouTube SDN Jati Endah. Oke? Ke pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran, kita akan sedikit mengulas ke belakang tentang pembagian. Nah, pembagian itu seperti apa? Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Sebagai contoh adalah 12 dibagi 4 sama dengan berapa? 12 dibagi 4 karena tadi adalah pembagian adalah pengurangan berulang, maka kita akan mengurangi 12 dengan 4. 12 dikurangi 4 hingga 0 hitungannya. 12 kurangi 4 berapa? Masih ya, masih 8. Kita kurangi 4 lagi. 8 kurangi 4 berapa? Masih 4 ya, masih ada sisa 4. Kita kurangi lagi 4. Nah, ini baru tersisa 0 ya. Masih tersisa 0, udah tersisa 0. Nah, berapa kali 4 yang terdapat dalam pengurangan 12? Ada berapa? Ada 3. Maka 12 dibagi 4 adalah 3. Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal pembagian dalam pecahan biasa? Nah, di sini sudah ada contoh soal ya, 3/4 dibagi 1/2. Dua-duanya adalah pecahan biasa. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Kita akan tulis kembali pecahan pertama, yaitu 3/4. Nah, lalu 1/2-nya bagaimana? Karena kalau jika di dalam pecahan ini tidak ada pembagian ya, pembagian antar pecahan, hasilnya akan berbeda-beda nantinya. Maka bagaimana cara agar menentukan hasil yang sama? Yaitu dengan pecahan berikutnya kita pindah ruaskan. Pembilang di 1/2 yaitu 2 dipindahkan menjadi di atas jadi penyebut. Dan 1 adalah sebaliknya menjadi pembilang 2/1. Hasilnya maka jadi dikali. Setiap pecahan yang pindah ruas seperti ini 1/2 dan 2/1, maka operasi hitungnya pun akan beralih juga menjadi perkalian. Nah, kita lihat hasilnya dari 3/4 dikali 2/1. Hasilnya adalah 3 dikali 2, 6. 4 dikali 1, 4. Ini bisa disederhanakan kembali menjadi berapa? 1/2. Nah, jadi cara menyelesaikan pembagian dari pecahan biasa, yakni seperti tadi ya, pecahan yang berikutnya harus dipindah ruaskan antara pembilang dan penyebutnya seperti yang dicontohkan oleh saya. Dengan dipindah ruaskan, maka operasi hitungnya pun akan berubah dari bagi menjadi dikali. Dan tinggal dihitung saja. 3 dikali 2, 4 dikali 1, hasilnya seperti yang tadi. 3 dikali 2 ada 6, 4 dikali 1 itu 4. Dan hal ini angka ini, pecahan ini bisa disederhanakan kembali menjadi 1/2. Bagaimana? Sudah jelas? Sekarang kita lanjut ke materi pembagian pecahan desimal. Nah, di sini sudah ada contoh pembagian pecahan desimal, yaitu 1,5 dibagi 0,5. Nah, pembagian pecahan desimal akan lebih mudah dilakukan dengan cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Langsung saja kita ubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Pertama, tulis semua angka yang ada di 1,5. Jadi di sini terdapat angka 1 dan angka 5. 15 per, nah pernya ini diperoleh dari jumlah angka setelah koma. Kalau ada satu angka setelah koma, maka per 10. Kalau ada 2, maka per 100. Kalau ada 3 angka setelah koma, maka per 1000.
Nah, di sini hanya ada satu angka, maka per 10 dibagi. Nah, untuk 0,5 sama seperti yang tadi. Hanya saja apabila ada angka 0 sebelum koma, maka tidak perlu ditulis. Jadi kita hanya menulis 5 per. Nah, untuk memperoleh pernya lagi sama kayak tadi. Jadi jumlah angka setelah koma di sini hanya ada satu, maka per 10. Jika sudah, maka kita tinggal menulis ulang pecahan yang ada di paling depan, yaitu 15 per 10. Lalu kita ubah tanda bagi di sini menjadi tanda kali. Jadi 15 per 10 dikali. Nah, apabila tanda bagi diubah menjadi tanda kali, maka pecahan berikutnya dibalik. Nah, dari 5 per 10 menjadi 10 per 5. Di sini terdapat angka yang sama, yaitu angka 10 dan 10. Kita bisa mencoretnya. Tapi yang kita bisa coret itu letaknya yang berlawanan. Jika pada pecahan pertama terdapat di bawah, maka di pecahan yang kedua harus ada di atas. Sebaliknya, jika yang di pecahan pertama ada di atas bilangan yang samanya, kemudian pecahan kedua ada di bawah pecahan yang samanya, maka boleh dicoret juga. Akan tetapi, jika bilangan yang samanya itu sejajar, maka tidak bisa dicoret. Setelah itu, maka sisa dari hasil yang dicoret barusan yaitu 15 per 5. Setelah diperoleh hasil 15 per 5, kita bisa menyederhanakan dengan cara membagi 15 dibagi 5. Dikarenakan pembagian itu pengurangan berulang, maka kita hitung 15 dikurangi 5 sampai habis. 15 dikurangi 5 sisa 10. 10 dikurangi 5 ada sisa 5. Nah, 5 dikurangi 5 sisa 0. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi seperti itulah pembagian pecahan desimal.